yaqiluna biha aw udhunun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakinna ta'ma qulubul lati bis sudur. Wa qala aidan wa nahsyuruhum yawmal qiyamati a'ma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadratal mukarramun wal mukarramat, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para ustadzah, para haji, para hajah, aparatur pemerintah dari setiap tingkatan anak kusim kuring dihormat, wabil khusus pengasuh Majelis Ta'lim Darul Istiqomah sekeluarga kusim kuring dihormat. Syukur alhamdulillah orang sami-sami sadayana manjatkeun puja sinareng puji ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Rana bukudrot irodat mantena urang sadayana tiasa ngalaksanakeun kegiatan kewajiban nyata mangrupi pangosan anu mudah-mudahan urang sadayana geuning ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Shalawat uga salam semoga dilimpah ruahkeun ka baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, mangga urang sami-sami lajengkeun kana pangosan anu tos dibahas Senin anu tos kalangkung, bahwa kita jangan memohon kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab Allah itu sendiri yang memenuhi semua kebutuhan kita. Kenapa kita harus memohon kepada selain Allah? Jika kita tidak mampu untuk menyebutkan sifat-sifat Allah yang maha luhur karena keterbatasan pengetahuan, maka minimalnya gaduh pamandegan punya tekad bahwa apa yang dilakukan oleh kita itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangga kangge saterasna halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ajabu kullal ujubi mimman yahribu mimman la lan fakka kalahu anhu. Al-ujubu utawi piro-piro aneh, kullal ujubi ing piro-piro kaanehan, iku mimman kaduwe wong, iku mimman saking wong, yahrubu kang melayu sapa si wong, biman kalawan zat, lan fakka la in fakkaka, namun diwasalkan dibuang alif, lan fakkaka anu henteu mecat, anu henteu ninggalkeun lahu ka eta si zat, anhu ka eta si man. Wa arizat eta Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala. Gambaranana bi alla yaf'ala, kalawan nyenta orang lakoni si wong maing perkara yukiru kang wis netepaken bihi iman ilaihi maring Allah, wa yatlubu lan golati sapa si wong maing perkara la baqo kang ora ana tetep apa ma, la baqo kang ora ana tetep lahu kadang ma'ahu sartane man, wa huwa utawi ma iku ad-dunya dunya, wa kullu syai'in lan utawi saban-saban suwiji siwal maula iku siwal maula ing saliyane pangeran. Al-ujubu kullal ujub, aku heran seheran-heran
Aku menganggap aneh seaneh-anehnya. Apa? Orang yang lari. Orang yang lari kepada zat, sedangkan zat itu sendiri tidak pernah terlepas dari seseorang. Al-ujubu kullal ujubi mimman yahrubu mimman lan fakka kalahu anhu. Sangat aneh sekali orang yang lari dari zat, sedangkan zat itu tidak pernah berpisah selama-lamanya. Kenapa harus lari? Aneh kan? Ya kan? Sangat aneh sekali seseorang yang lari kepada suatu zat, maksudnya Allah, ya, yang padahal zat itu tidak pernah terlepas lantak kata, tidak pernah memecat kepada kamu. Huwa utawi man iku Allah Ta'ala, artinya Allah. Dia lari seperti apa gambarannya? Bi alla yaf'ala ma yukirru bihi ilaihi. Tidak melakukan, tidak berbuat sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Berarti lumpat. Contoh, Allah menetapkan untuk melakukan sholat. Kari-kari iya ente sholat, berarti naon? Lumpat, menjauhi dari sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Sedangkan seseorang wayatlubu mala baqa alahu ma'ahu. Sedangkan seseorang mencari sesuatu yang tidak ditetapkan bagi seorang itu sendiri. Mencari, meraih sesuatu yang tidak ada sifat abadi. Artinya dia lebih cenderung mencari sifat yang hanya sementara, menjauhi dari sifat sesuatu yang sifatnya abadi. Wa huwa ad-dunya, itu yang sifatnya sementara itu adalah dunia. Orang menghindari sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, kok dia hanya mencari sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Sedangkan yang diperintahkan oleh Allah itu adalah sesuatu yang sifatnya abadi. Dunia dugi ke akhiratna. Ya, mantap dianggap aneh. Dianggap aneh. Ada orang, seseorang micen tumpeng anu diarah remehna. Aneh gak? Ari tumpeng dipiceun, ari remeh. Nah, kita hanya mencari sesuatu yang sifatnya sementara, sedangkan yang sifatnya abadi kita abaikan. Itu dianggap aneh. Ya. Bi ayyak bala. Kenapa itu mencari seperti itu? Hanya mencari sesuatu yang sifatnya sementara. Bi ayyak bala. Kalawan nyata madep sapa siwa ala syahwatihi, karena syahwatna si jalma, wayat ba'u jeung mengikuti si jalma hawahu, karena hawa nafsunya. Kenapa dia meninggalkan kepada sesuatu yang sifatnya abadi? Dia hanya melakukan kepada sifat yang sementara. Karena seseorang dikuasai oleh nafsu dan syahwatnya. Dan ibadah ge aya ibadah anu berdasarkan syahwat. Benar enggak? Melakukan ibadah tapi berdasarkan syahwat. Berdasarkan sebuah emosional. Bukan didasari oleh sebuah keikhlasan. Nu jauh-jauh diudag
anu deket? Coba, iya. Kenapa yang jauh diundang anu deket itu? Berarti kan berdasarkan syahwatnya, bukan berdasarkan sebuah keikhlasan. Ya kan? Emosionalnya yang ada, bukan keikhlasan. Jadi ibadahnya loba anu dicampuran ku syahwat, ku emosional. Kunaon bener itu mah itu mah dibayar diterima henteu ka syahwat sarua. Di ditu mah loba kuehna di dieu mah syahwat. Ya. Nah ibadah ge aya seperti itu. Kenapa? Bi ayyak bala ala syahwatihi wa yatba'u hawahu. Fa innaha mangkasanya nyana fa innaha mangkasanya nyana etala takmal absarul ayat al ayat. Fa innaha mangkasanya nyana kisah etala takmal ora buta, ora lolong, sop opo al absaru peningale al ayat. Di dalam surat Al-Hajj, namun salah ayat ke-20 ayat 46, Allah nyaris kieu. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqilun. Afalam yasiru, apakah mereka tidak berjalan fil ardi di atas bumi, fatakuna maka adalahum bagi mereka qulubun. Apakah dia tidak berjalan di atas bumi sehingga mereka itu punya qulub, punya hati. Yaqiluna, dengan sebab hati itu dia akan memahami segala sesuatu. Wa udhunun, auhunun yasma'una, dengan sebab telinga dia mampu untuk mendengarkan. Fa innaha, sesungguhnya seseorang yang punya hati dan punya pendengaran, la ta'mal absor, dia tidak buta, ya, dia tidak buta. Walakin ta'ma qulubun, tetapi dia buta hatinya. Hatinya buta, mata hatinya buta, telinga hatinya tuli, ya. Sehingga engke orang rek ngomong di akhirat, wa nasuhum a'ma, kita nanti di alam mahsyar wa nasuruhum a'ma, kita dikumpulkan dalam keadaan buta. Protes, kenapa kita jadi buta sedangkan kita waktu di dunia tidak buta? Kenapa kita jadi tuli padahal kita waktu di dunia tidak tuli? Betul, telinga fisiknya tidak tuli, mata fisiknya juga tidak buta. Walakinal a'mal absar, tetapi hatinya ini yang buta, tetapi hatinya ini yang orek. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah
Mullah ala Yasin. Kakuping teu. Cek mak cek panu atau cek cepil dohir. Tetapi banyak orang yang tidak mendengar secara hati. Katempo teh tempat kehadian. Katempo cek mata lahir. Tapi cek mata batin. Kenapa dia harus lari kepada zat? Ya, kepada zat, dan dia hanya mencari sesuatu yang sifatnya sementara, karena mereka ini adalah hatinya buta. Ya, hatinya buta. Nah, Imam Athaillah nyaris itu. Fa innaha la ta'mal absar al-ayat. Ai inna zalika, sesungguhnya yang demikian itu nasyi'un, ditimbulkan min ama qalbihi, dari buta hatinya. Micen tumpeng nyokot reweh, saking buta disebut goblok dambo, ya kan? Mencari yang sesuatu yang sifatnya sementara, meninggalkan sesuatu yang sifatnya abadi. Aneh, ya kan? Kenapa demikian? Nasyi'un min ama qalbihi wa wujudu jahlihi, sebab keberadaannya adalah tidak paham. Tidak paham apa? Bi rabbihi, beli paham karo Gusti Allah. Kongkon salat emong ora paham karo Allah. Mau ngaji kongkon ngaji emong ora paham karo Gusti. Ayo wong ora paham, ora ngerti alias bodoh. Ada sing bodoh bobodohan, ada sing bodoh temenan. Sing bodoh temenan kayak bocah ditawari tembelek karo coklat. Warna pada, rasa beda. Tapi yang bocah goblok, bocah bodoh, tetap sing dijukut tembelek, ninggalaken coklat. Wong bodoh itu wong bodoh, ya. Wa wujudu jali bi rabbihi li annahu, karena setemene si wong iku istabdala ngamring ganteni sapa si wong alladhi huwa, kang utawi ladhi iku adna, luwih rendah, billadhi kalawan zat, huwa utawi ladhi iku khairun, luwih bagus. Dia menggantikan sesuatu yang lebih baik. Njukute sing paling ora apa sing ora baik. Iku wong bodoh. Saking teu ngartina. Dudu ngarti orang ngarti ku bodoh, ora bisa matematika, dudu ora bisa baca. Dudu ora bisa politik, tapi teu ngerti ka Allah. Ya kan? Jadi orang yang bodoh secara tasawuf bukan seseorang yang sama sekali tidak sekolah, sarjana, S1, S2, kan itu nama STLR lulus. Ya kan? Orang yang bodoh itu bukan seperti itu. Orang yang bodoh itu orang yang gak ngerti sama Allah. Itu orang yang bodoh. Saur ilmu tasawuf. Kebalikannya, sekolah teu, sarjana teu, tapi ngerti ka Allah, eta teh hakikatna jalma pinter. Nah, ukuran urang mah kan ukuran logika, ukuran nalar. Jelma
Jelma semakin pinter, semakin pelit. Ya? Semakin pinter, semakin pelit. Karena ari pinter mah logika. Ilmu ekonomi. Sedikit apa? Carilah modal paling sedikit dan carilah untung sebanyak-banyaknya. Pelit. Dan logika mah kawas gitu. Logika mah. Mentak semakin pintar orang logikanya semakin pelit. Jelma semakin benghar semakin nyaman. Lain semakin boral. So? Ya kan? Masa tingkatan menteri terbuka duit? Beda, beli duitnya kayak Mang Tajudin, sama sekali beli duit. Ya. Ini logika. Maka yang ukuran pinter itu secara tasawuf, disiplin ilmu tasawuf adalah orang yang ngerti sama Allah. Itu orang yang pandai. Orang yang bodoh adalah orang yang gak ngerti sama Allah. Orang yang ngerti sama Allah apa? Banyak simbol-simbol Allah. Masjid simbolnya Allah. Majlis taklim simbolnya Allah. Pesantren simbolnya Allah. Tempat-tempat pengajian simbol-simbolnya Allah. Nggak ngerti majlis taklim itu tempat apa ya? Bodoh. Masjid itu tempat apa ya? Bodoh. Kalau nggak ngerti. Alladzi adna billadzi wa khairun wa atharul fana'i. Seseorang wa atharul fana'i lebih memilih sesuatu yang fana. Fana itu apa? Sementara, yang bakal hancur. Yang bakal hancur. Alladzi la baqa'a, yang tidak abadi, lahu kadzailati alal baqi ing atase keabadian. Alladzi lan fakaka, bahwa keabadian itu dia tidak akan pernah berpisah. Keabadian itu tidak akan pernah berpisah. Sedangkan yang sifatnya fana mesti berpisah. Walau kanat lan lamun ana lahu kadaisi wong opo basiratun peninggal atine la aksal amru, maka kebalikannya siji perkara ya. Kalau kita seandainya seseorang itu basirohnya itu jalan, basiroh itu adalah pandangan hati. Qala maka ngendika sapa Kiai Musannif, la tarhal entong indit maneh min kaunin, dari satu kaun ilal kauni, kepada kaun yang lain, yakni annal amala, sesungguhnya amal, al masahiba, anu ngarejengan, yang disertai lirriyai, untuk ria, disertai lirriyai dengan ria, wanawuhulan bangsane iku madmumun, dicela. Madmumun, dicela. Celak bahasa Indonesia nana? Ya dicela. Ghairu iku madmumun, dicela, ghairu muqtadin, tanpa diakui, bihi dengan amal, syar'an menurut hukum syara'. Jangan kamu pergi kepada sesuatu dan perginya itu akan kembali kepada tempat itu sendiri. Jangan kamu pergi kepada tempat sesuatu, pada satu tempat, dan kamu akan kembali kepada satu tempat itu sendiri. Ki bahasanya angel.
Angin boleh. Aina malah ditafsiri, disalahi. Annal amalal masahibal lirriyai wa nahuhu madmumun ghairu muqtadin syar'an. Amal anu direjengan yang disertai dengan riya, maka amal itu tidak diakui secara hukum syara. Ya. Itu yang dimaksud la tarhal min kaunin ila kaunin. Jangan kamu pergi pada suatu tempat dan kamu akan kembali lagi pada tempat itu sendiri. Seolah-olah orang teh ngalakonan hiji pagawean amal anu sae, seolah-olah. Tetapi karena dicampuri dengan riya, maka kita seolah-olah hanya jalan di tempat, ya, hanya jalan di tempat, pergi dari satu tempat, kita kembali di tempat itu sendiri. Karena amal orang kan nyampe-nyampe, karena amal orang tidak dihitung secara hukum. Jadi lamun cek basi mah atung-atung eneng, ya kan? Ongko kita melakukan perbuatan amal karena direjengan disertai dengan riya, maka amal itu tidak bisa dihitung, tidak bisa diterima secara hukum syara. Fa idza jahada nalikana berjuang sopo al muridu, murid itu adalah orang yang menghendaki kebaikan. Nafsahu ing nafsuna si wong hatta khalaso, sehingga murni, sehingga selamat sopo si wong min dalika saking mengkon riya. Walakin tetapine kosoda nejak sopo si murid bihi kalawan amal al jazaa ing pembalasan wad darajati lan ing pira-pira derajat aulailar rotaba atawa memperoleh pangkat. Seseorang ibadahnya kayak dia mah bagus, ibadahnya kayak dia bagus, walakin istidrok, walakin kosoda bihi al jazaa, tetapi dia melakukan ibadah itu punya tujuan ingin mendapatkan sebuah balasan, ingin mendapatkan sebuah balasan, wad darajat dan derajat, wal maratib dan pangkat. Loba jalni seolah-olah bentuk ibadah gak bener, tetapi dia tujuannya pengen mendapatkan suatu balasan. Contoh, dan itu sholat duha. Motivasinya apa? Ya kan? Motivasinya apa? Kita mau melakukan sholat duha. Dina doa anaknya, Allahumma in kana rizqo fis sama'i fa anzil wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana asaran fa yassirhu wa in kana qalilan fa kathirhu wa in kana haraman patahhir. Orang daya melakukan sholat duha karena ingin balasan loba rezeki. Mantap, moal dugi-dugi urang mah, moal sampai-sampai tujuan urang mah melaksanakan ibadah. Sebab naon yang dibutuhkan itu adalah instannya. Ya, tanda-tandana orang kita ikhlas teh. Lamun rezeki misi macet bae eta eureun duhana teh. Eureun kan? Duha bae gangger bae. Mending wis lah. Rek sampai moal urang ibadah urang. Gua sampai-sampai kan?
Jadi ilal kauni apa? Ilal kauni ma'al kauni. Jadi kita hanya berdiri di situ-situ saja, tidak pernah rohil, tidak pernah berjalan menuju ke sana terus. Kan menamina ibadah kan memperjalankan ruh kita. Yang namanya ibadah itu adalah memperjalankan ruh kita menuju Allah supaya orang liqa rabbi papangi jeung Allah. Ya kan? Nah, kari-kari urang ibadah teh muter-muter wae. Nu aya teh lieur. Karena muter-muter. Sok nyuhunkeun hidayah ti Allah. Ya kan? Urang senantiasa memohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus adalah jalan yang dimana engkau memberikan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. So, hidayah ge jalan yang lurus, jalan tol aja. Namun kita harus menuju ke Jakarta, mana yang lebih cepat? Jalan tol. Santai, jalan biasa. Lebih santai deui, lumpang. Tetapi hidayah ini, ya hidayah, petunjuk jalan itu namanya tidak kelihatan. Sirotol jalannya itu tidak kelihatan. Orang rek menuju Allah supaya gampang. Sok teangan hidayah, teangan jalan. Mana yang lebih gampang? Salat wajib misi hese, salat sunat komo. Jadi sebetulnya orang teh encan menang hidayah hatena. Baru hidayah secara syar'i doang. Ya, hakikatnya belum tahu. Hidayah itu adalah petunjuk jalan yang lurus menuju Allah. Sedangkan orang can nyaho jalan ini kemana ini rek menuju Allah teh. Kira-kira kumaha lamun urang rek ka Jakarta teh nyaho jalan. Iji moal sampai-sampai, anu kaduana kasasar, anu katiluna beakeun ongkos, anu kaopatna kolot di jalan pun gitu. Ya kan? Begitupun kita menuju Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang punya kehendak liqa'a rabbih papanggi jeung Gusti Allah, papanggi jeung rahmatna, papanggi sareng magfirona, papanggi sareng fadlna Gusti Allah. Falyamal amalan sholihan, maka kudu beramal amal anu soleh. Ai al ikhlasu nyaeta ikhlas. Jadi lamun urang beramal hayang aya bagian, hayang pembalasan, komo hayang boga pangkat mah ieu teh mah singga blunder di dinya wae. Belum pergi can lempang masih jalan di tempat. Wal maqamatu lam yazal madmuman aidan indal arifin. Wal mahmudu utawi kang den puji ayat sida ingin tan neja sapa si wong bihi kalawan amal wajhallahi murni karena Allah. Summa syabbaha, maka kari-kari nyerupaaken sapa al-musannifu ke musannif arrahila ing wong kang budal
min kaunin, dari satu tempat, ila kaunin, pada satu tempat yang lain. Biqaulihi kalawan dawane ke musannif, patakuna maka anasira iku kahimarir roha taroja, iku kahimarir roha, bagaikan himar ayat at-tahuna kahimarir roha, bagaikan himar yang menggiling adonan zaman baheula, karena kan aya mesin, belum ada secara elektronik yang bisa menggerakkan. Maka dengan binatang nanti dicancang, digebukan, jadi muter ke wajah, disambungkan dengan token, maka dia bisa menggiling. Ya, bisa menggiling dong, menggiling jagung, beas, gandum. Kita mesin diesel nanti pakai himar, digebukan coklat terus. Nah, ibadah yang tidak ikhlas itu seperti itu. Muter-muter we didinya. Lilir. Muter-muter. Tidak pernah sampai dan tidak pernah ada tujuan yang kita tuju. Angger we dari titik itu ke titik itu. Ini ibadah orang teh misi kawas gitu. Jadi can aya tujuan anu tentu. Ya. Mantak sangat nak sekali urang mah geus hebat ibadahna. Ya. Geus hebat jeung saha. Fatakunu himarika kahimarir roha, ay at-tahuna anu ngagiling yasirun kang mlaku sapa iku himar, wal makanun utawi tempat allati irtahala kang budal sapa iku himar, ilaihi marikulati wa huwa utawi tempat alladzi irtahala bihi, artinya ya tetep di dia budal lempang kena dinya deui dan muter-muter itu adalah lambang contoh ibadah yang tidak didasari dengan ikhlas, karena ada tujuan-tujuan tertentu. Wa kadzalika lan kaya mengkonon al-a'ma wa kadzalikal amalun kaya mengkonon utawi amal litolibil jazai, karena mencari balasan. Ihi di dalam amal iku rahilun, yaitu adalah orang yang pergi min kaunin dari satu tempat, wa huwa utawi kaun iku arriya'u yang namanya riya, wa naul bangsane ila kaunin maring siji tempat, wa huwa utawi kaun iku ma perkara dzikira kang disebut apa man min tolabil jazai, saking golati pembalasan, oyong dibalas. Wasabahu jeung wasababu tanda wasababuhu ari sebabna ngalaksanakeun seperti tadi muter-muter. Irtihal ilal qaunin minal qauni minal qauni, naon sababna iku baqayan nufus, karena abadinya nafsu yang selalu ada di dalam hati kita, itu didorong oleh nafsu. Patatlubu mangkang golati sapa si wong bi'amaliha kalawan amale wa tatlubu lan nyukri sapa nafsu bi'amaliha kalawan amale nafsu rotabatan ing derajat indallahi munggu Allah, wa kullu dzalika utai mengkonon tolabul jazaikum minal aqwani, dari dunia, wal aqwanu lan pira-pira makhluk, itu yang namanya mencari jasa, urusan dunia dan urusan makhluknya. Kullaha iku mutasawiyatan pada baik fi kauniha ing dalem anane kang nian iku aghyaron wong kang nipu Gusti Allah. Allahu akbar.
Walakin irham minal akwani ilal mukawwin. Mana istidrok penyusul dari seluruh. Walakin akan tetapi irham, pergilah engkau minal akwani, dari dunia, urusan dunia, ilal mukawwini, kepada sesuatu yang membuat dunia. Artinya apa? Allah. Ya. Kau silakan kerjakan dalam rangka untuk menuju Allah. Jangan kita mengerjakan pekerjaan di alam dunia, tapi tujuannya juga untuk dunia. Jadi memblunder lagi. Maka kita kerjakan urusan dunia yang kita kerjakan ketika kita ada di alam dunia untuk menuju Allah. Al-Mukawwin, yang mengadakan dunia. Gambaranana bana bali taswir bi antahliso kalawan yen tamurniakeun sira amalaka ing amale sira li maulaka kadwe pangerane sira wadahu lan hale sijine maula duna hatin, bukan mencari bagian ajilin kontan au ajalin atau akhirat. Kau hindari ketika kita melakukan amal itu, hindari mencari bagian yang urusan dunia. Bahkan kesananya jangan kau mencari balasan untuk akhirat. Ya. Sementara orang makan, kenal sholat, hayang ke surga, ya kan? Berarti kita melakukan amal itu karena ada bagian untuk memperoleh encan ikhlas. Encan. Jadi orang mah ibadah mah lillah, mana lil jannati. Ya, lain lil jannah, bukan untuk surga. Kalau seandainya kita ibadah itu untuk surga, anu ngadamel surga ke siapa? Allah. Kenapa yang membuatnya itu kau tinggalkan? Malah dengan tujuan makhluknya. Maka Allahnya orangnya ke orang lillah lil jannah. Urusan surga mau urusan air cek Allah ke. Ya, kan Allah ngabejaan. Al jannatu lil muttaqin. Ari surga mah eta pikeun ka jalma-jalmi anu takwa. Pikeun jalmi anu Allah mual pahili janjina Allah anu takwa di pasian eta. Ngan jangan jadi tujuan utama dalam kita melakukan ibadah semata-mata untuk surga. Da urang melakukan ibadah teh semata-mata menjalankan perintahnya Allah. Lamun orang ibadahna semata-mata umpamana jang surga, kari-kari orang diasupkeun ka neraka, protes mah. Lamun orang sholat duha semata-mata neangan rezeki. Lamun teu meunang rezeki sigana sholatna eureun teu. Kan dampaknya seperti itu. Ya, dampaknya akan seperti itu. Faman maka utawi sapa wong iku amilang lakoni si wong li ajrid darajati, karena arah-arah kepangkatan awal maqamati atawa arah-arah jabatan, bahwa maka eta si jalma iku abdun jadi hambaya laha pikeun jabatan. Jadi saha jalmina anu ngalaksanakeun ibadah karena ingin punya jabatan, ingin naik jabatan, maka seolah-olah eta si jalma teh abdina jabatan. Lain Abdullah, bukan hambanya Allah.
Wa man jeung utawi sapane wong iku amilang lakoni si wong lillahi kawe Allah wa utawi si wong iku abdullahi dadi hambane Gusti Allah. Ning sawah wae sing esuk mangkat jam 6 balik jam 6 bae berarti ke angkatan 66 berangkat jam 6 pulang jam 6 kalian sholat lohor kalian sholat asar berarti Abdul Sawah Abdul Sawah. Wa man amila lillahi fa huwa Abdullah wa huwa utawi wong iku rahilun orang yang demikian itu rahilun berangkat minal akwani dari urusan dunia ilal mukawwini menuju Allah. Wa anna ila rabbika muntaha. Wa anna ila rabbika wa anna kan wa anna ila rabbika wa anna lansa temen-temene ila rabbika menuju Allah al muntaha itu adalah panggonan tutuge. Jadi kalau seseorang itu ibadah lillah itu sebetulnya adalah tujuan yang paling puncak. Tujuan terakhir itu dalam melakukan ibadah ya lillah, bukan untuk siapa? Siapa-siapa. Faqadinta maka teman-teman wis nutugi sapa si wong apa siruhu perjalanane si wong ilallahi maring Gusti Allah wasara lan dadi sapa si wong iku mutahaqqikon wong sing bener-bener hakikate. Hendak mau ibadah itu adalah memperjalankan rohani kita menuju Allah. Maka kita harus tahu jalannya supaya entong kasasarnya. Bimakna hadil ayati dengan arti sebuah ayat. Bikhilafil murtahil beda sareng jalma anu lempang min kaunin dari satu tempat ila kaunin kepada tempat yang lain. Fa innahu maka setuna iku lunga iku ghairu muntahid itu adalah tidak akan pernah sampai. Oh, ngaprak bendi orang tidak akan pernah sampai. Wala wasilun tidak akan pernah sampai ilaihi maring Gusti Allah. Wangdur perhatikan olehmu ila qaulihi pada suatu firman-Nya dawuhannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Paman maka siapa orang kanat hijratuhu yang hijrahnya itu adalah ilallahi menuju Allah wa rasulihi dan hijrahnya itu adalah karena Rasul. Aidil qasdi dengan tujuan wan niyati dengan niat yang benar. Fa hijratuhu maka hijrahnya itu ilallahi wa rasul. Maka hijrah itu benar menuju Allah dan menuju Rasulullah sallallahu alaihi fil waqi'i di dalam kenyataannya wa nafsil amri dan di dalam buktinya bahya mahmudatun mahmudatun muta'addun biha. Yang demikian itu adalah amal yang terpuji dan juga adalah diperhitungkan dengan baik. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Aman maka tasu kanat kana apa hijratuhu hijrah si wong ila dunya karena dunya. Terang hijrah. Pindah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu mina masing-masing badai ke majelis taklim
kita sami hijrah. Pindah sok tujuannya tinggal naon. Jadi ini jadi dasar hukum ya, dasar hukum. Yusyubuha aw imra'ah. Barang siapa yang hijrahnya itu adalah ila dunya, yang diteangan eta dunya. Yusibuha anu dikenaan kana eta dunya aw imro'ah atawa awewe. Jadi ana asbabun nuzul. Ada para sahabat yang ikut hijrah sama Rasulullah dan sama para sahabat. Tapi tujuannya bukan karena semata-mata lillah wali Rasul, tetapi ana berita jadi wong Madinah mah wong ayu-ayu. Wong ayu. Pindah ke mana? Ning Margasari Surapayu mana bener pindah. Iku asbabun nuzul. Maka diceritakan ada Kanjeng Nabi, barang siapa yang hijrahnya semata-mata hanya untuk mencari kehidupan duniawi, sebab di situ adalah terjadinya jadi Madinah itu jadi ibu kota. Jadi orang berbisnis itu lebih meyakinkan, ya, lebih memberikan harapan. Jadi pindah ke itu, ya. Di samping di saat itu gadisnya cantik-cantik. Disebutkan ku Kanjeng Nabi, wa imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu, maka pindah nate ila ma hajara ilaih, sesuai dengan niat hijrah lerek naon. Jadi mual menang pahala naon-naon lamun niat hijrahna hoyong dagang. Lamun niat hijrahna neangan awewe yang geus kawas kitu moal aya pahala naon-naon. Ya, mantap kudu ikhlas teh kitu, ya. Wa fil waqi'i pahami oleh qauluhu alaihi salatu wassalam wa ta'ammal, dan perhatikan hadzal amru, ikilah urusan, in kunta dza fahmin, jika kamu itu mempunyai akal yang bisa memahami, ya. Yang menurang berarti losna tun teu berarti akal orang teh tumpul. Nah, gairu akilin wa akilun, teu boga akal tapi aya akal. Ya kan? Seperti naon hayatuhu kamauti, hidupnya itu adalah bagaikan mati. Ya. Wujuduhu ka'ada mihi, adanya itu bagaikan seperti tidak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kesimpulannya kita dianggap orang yang aneh ketika kita lari dari sesuatu zat yang zat itu sama sekali tidak pernah berpisah dengan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kamu irtihal, pindah, semangat, tapi jangan memblunder di tempat itu sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Dasarnya karena tidak ikhlas. Maka berikhlaslah supaya amal kita ilal muntaha, sampai dengan tujuan. Nah tujuannya liqa arab papanggih jeung Gusti Allah. Manusia beramal itu tergantung bagaimana nawaitunya. Innamal a'malu binniyat. Insyaallah mungkin disambung kembali non rupiah anu tos didugikeun anu leres hakikat nanti Allah. Mudah-mudahan aya manfaatna. Anu lepatna eta mah timbul tina kebodohan sim kuring nyuhunkeun dihampunten samudaya yang kelepatan. Mudah-mudahan Allah ngahampura segala kelepatan urang sadayana. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.